Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kompe-kompe? Aku harap kalian di sana sehat-sehat saja ya. Kembali lagi di channel aku, Raun-Raun, bukan jalan-jalan biasa. Biasa jalan-jalan, sekali jalan-jalan ke tempat yang tak biasa. Oke, kompe-kompe. Di video kali ini aku masih tetap belum jalan-jalan dulu ya. Dikarenakan posisi situasi masih ya belum kondusif, di mana-mana pembatasan masih kita melaksanakan anjuran pemerintah itu PPKM. Jadi di sini aku hanya berbagi tips dan tutorial-tutorial sajalah karena kita belum bisa kemana-mana. Semoga nanti apa yang sudah aku sampaikan bisa menambah ilmu atau menambah wawasan rekan-rekan semua. Jadi tips yang mau aku bagi untuk kawan-kawan semua, bagi kawan-kawan mungkin yang kepingin atau ada kemauan untuk memelihara besi tua atau kuda besi buatan dari Italia ini. Biasanya orang menyebutnya namanya Vespa. Jadi aku berdasarkan dari suhu-suhu ataupun pengalaman dari diriku sendiri, kebanyakan ya dari pengalaman lah. Pengalaman selama aku bervespa. Aku belum lama juga sih bervespa, belum terlalu lama, masih banyak ada kawan-kawan yang sudah puluhan tahun, bahkan mungkin seumur hidupnya itu sudah bervespa. Kali ini aku membagikan tips, mudah-mudahan bisa membantu. Tips membeli Vespa. Nah, tips yang pertama yaitu cari info dan berteman sama anak-anak Vespa. Jadi kita sebelum membeli suatu barang, kita cari dulu infonya. Maksudnya infonya itu kita cari info-info tentang barang tersebut. Contoh ini kita beli Vespa, berarti kita harus mencari info-info tentang Vespa dan berteman sama anak-anak Vespa, biar kita itu nggak kebingungan atau kebanyakan kata orang ya ditipu-tipu, dibohongi, kadang harga nggak sesuai sama barang. Jadi kita berteman sama anak Vespa, banyak-banyak bertanya. Pasti aku rasa anak-anak Vespa itu senang karena semakin banyak yang bervespa di Indonesia ini. Jadi ibaratnya kayak kita membudidayakan skuterin lah, kendaraan lawas ini. Tips yang kedua, nah ini yang inti menurut aku, ini inti dari segala intinya. Dari semua tips yang aku kasih ini, siapkan dana. Ya cemana ya kan, kita mau beli Vespa dana nggak ada ya nggak bisa, sama aja zong ya kan? Makanya itu siapkan uang untuk membeli Vespa. Lalu ini saran dari aku, kalau bisa itu misalkan khususnya ini yang berkeluarga ya, kalau kita mau belikan Vespa jangan memaksakan. Contoh kita mengurangi jatah istri atau jatah dapur. Jadi saya sarankan kalau di situ kita tabung aja lah, kita sisihkan untuk separuh celengan itu untuk membeli Vespa, yang separuhnya itu untuk keluarga. Jadi ya nggak bertabrakan, bersinanggungan gitu ya. Tips yang ketiga, tentukan tipe Vespa apa yang mau kalian beli. Contoh kalian mau beli tipe Vespa itu ada banyak macamnya, ada PX, Sprint, Super, ada yang istilahnya Kongo, terus PS, Excel, Strada, banyak macam-macamnya. Jadi kita bisa lihatnya itu, kita nengoknya itu di internet, di Google atau di Instagram, media sosial lainnya. Ya tadi kembali ke poin pertama, tanya-tanya sama kawan, tipe Vespa apa sih yang cocok buat aku, yang untuk pemula cocoknya apa sih. Jadi kita cari info-infonya, jangan malas bertanya. Nanti kalau kita malas bertanya ya bukan malu di jalan, sesat di jalan, sesuai dengan kata pepatah-pepatah itu ya. Tips yang keempat, memantau Vespa yang akan diincar. Contohnya memantau, kita tengok lagi di Google bisa, di internet lain bisa, di medsos lainnya bisa, harga pasarannya berapa. Contoh misalkan Vespa Sprint ini harga pasarannya berapa, Vespa Super harga pasarannya berapa, PX pasarannya berapa. Jadi kita nggak kaget sebelumnya. Kadang ada orang itu, saya juga jengkel juga, dia mau beli Vespa tapi minta harganya yang seharga sepeda.
kan yang nggak lucu. Sekarang udah tahun 2021, apa-apa mahal, apalagi motor klasik ini, karena kan jarang ada dan jarang juga berkeliaran di jalanan. Tanya juga sama kawan-kawan, sama Vespa atau ke bengkel main-main, tanya model Vespa itu atau gimana lah usaha kita kan. Tips yang kelima, mengecek Vespa yang mau dibeli. Sebelum kita membeli Vespa itu, misalkan tes ketemu sama barangnya, kita harus ngecek kondisi Vespanya, terus mengecek kelistrikannya, pengapiannya, hidup enggak. Dan yang enggak kalah penting, kita harus mengecek suratnya, nomor rangkanya, nomor mesinnya, sesuai enggak, cocok enggak sama yang ada di suratnya, STNK sama BPKB-nya. Karena itu sangat pengaruh ya. Nah itu kan ibaratnya surat ini ya, surat aktenya, akte kelahirannya si Vespa ini. Kalau kita misalkan nggak ada itu ya kayaknya ya kurang afdol gitu ya. Ya jadi kita cek dengan teliti. Yang keenam, COD. Di sini aku bilang COD bagi kawan-kawan yang mau beli Vespa. Aku sarankan lebih baik untuk COD. Karena apa? Karena kita langsung melihat atau menengok barangnya. Oh ini loh barangnya, ini loh Vespanya. Jadi kita tahu ya kan. Oh bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, catnya kayak gini, listrikannya kayak gini, semuanya kita cek semuanya. Kalaupun mau beli online boleh, nggak masalah, tapi asalkan saling percaya. Nah aku sarankan lagi kalau bisa kalian kalau mau beli Vespa online harus yang kenal. Karena kan tahu sendirilah di zaman yang era modern ini, di zaman globalisasi ini banyak kali penipuan tentang ya penjualan Vespa. Jadi kasihan nanti untuk kawan-kawan yang baru mau memulai terjun ke dunia pervespaan. Makanya itu saya utamakan COD. Kalau kita beli online nanti orang yang nggak kita kenal, ibarat kita beli kucing dalam karung. Ibaratnya apa? Nasib-nasiban. Yo kadang ada dapat yang bagus, kadang dapat adanya yang jelek. Ya apes-apesan lah kalau kata orang itu. Jadi saya sarankan untuk COD-an. Nah tips yang terakhir, tips yang ketujuh, kelihatan sepele tapi sangat menentukan ya. Yang ketujuh ini, siapkan dana tambahan. Di sini tuh dana tambahan itu kita sebelum membeli Vespa itu, contoh harga si Vespa itu 5 juta, kita harus menyiapkan dana tambahan atau dana cadangan itu 1 juta. Untuk apa? Biaya perawatan. Kadang ada tuh kita baru beli Vespa itu baru seminggu, besoknya udah mogok. Nah kita yang nggak tahu apa-apa, misalkan nggak tahu mesin, nggak tahu yang lain-lain, kita bawa ke bengkel, otomatis kan biaya lagi, biaya untuk ya membayar si mekanik, terus membeli spare part yang rusak atau yang gimana. Jadi diutamakan ada duit ataupun dana tambahan. Saya sarankan jangan duit press, ditambahkan sedikit untuk biaya perawatan. Namanya ini kan ya motor tua, ya pasti dia sudah tua, nafasnya pun nafas tua ya kan. Ya pasti ya nggak semaksimal kayak kendaraan-kendaraan baru, motor-motor baru yang ada sekarang ini kan. Ibaratnya kayak kita manusia lah, semakin tua ya pasti semakin ya yang sakit lah, terus yang berobat lah, sama kayak gitu. Kalau ya Vespa ini ya masuk bengkel berobatnya, masuk ke dokternya, dokter Vespa, terus jajan-jajan ya begitulah. Oke kompe-kompe, mungkin cukup sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga apa-apa yang sudah aku sampaikan bisa berguna, bermanfaat dan menambah wawasan kalian-kalian di sana. Apabila mungkin ada di video ini kekurangan ataupun salah cakap aku pribadi mohon maaf. Dan mungkin kawan-kawan ada yang mau menambahkan tips-tips yang lainnya, silahkan komentar di bawah. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa ya kan kalian like, komen, subscribe dan bunyikan loncengnya. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa share ke kawan-kawan kalian
agar kawan-kawan kalian tahu betapa indahnya berpespa, berbagi sesama, bertamasya di Nusantara. Awak balik kanan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.